Oke, puji Tuhan. Jadi ini perkenalannya dan hari ini saya mau menyampaikan bagaimana Tuhan sudah mengizinkan kita semua untuk di dalam tahun Januari di dalam tahun 2023. Dan kita percaya bahwa semuanya dalam kontrolnya Tuhan. Ingat, kalau dalam kontrol kita justru jadi repot. Tapi kalau dalam kontrolnya Tuhan semuanya pasti akan berjalan dengan penuh penyertaan dari Tuhan. Nah, saudara, di dalam menghadapi tantangan, masalah dan pergumulan, bahkan pandemi yang sudah memang mau selesai, ya kita melihat bahwa perjalanan 2,5 tahun yang kita hadapi, ya tidaklah mudah. Dan saya ingin mengajak kita melihat sebelum saya akan menyampaikan topik tentang bagaimana kita berjalan di dalam kontrolnya Tuhan. Ya kita bisa menemukan bahwa kita semua menghadapi 4 hal dalam hidup ini. Mari kita lihat. Yang pertama saya sebut dengan no improvement needed. Tidak perlu perbaikan lagi. Saudara, di dalam hidup ini, di dalam kita menjalani perjalanan kita bisa melihat bahwa ada yang tidak perlu perbaikan lagi, diperbaiki lagi. Contohnya apa? Ciptaan Tuhan sudah sempurna. Setuju? Di dalam Kejadian 1 berkata bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu sampai dari hari pertama sampai hari ke-6 segala sesuatu sudah sempurna. Bahkan setiap kali dia menciptakan ciptaannya dia selalu berkata baik adanya. Amin. Ya, sempurna bahkan amat baik. Nah, sebab itu tidak perlu perbaikan lagi. Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang, bahkan termasuk saudara dan saya. Coba lihat sebelahnya, kita juga sudah diciptakan sempurna adanya. Ada amin? Ya, sempurna secara roh. Ya, sempurna dalam segala sesuatu. Namun tentunya ya ada juga nanti kita akan pelajari sesudah ini. Namun juga kita bisa melihat bahwa ada kuadran kedua yang kita hadapi dalam hidup ini, no possible improvement. Tidak mungkin diperbaiki lagi. Apa saja yang tidak mungkin diperbaiki, semua peristiwa yang sudah terjadi dalam hidup ini, berbagai hal yang kita alami, ya usia kita ya kan terus bertambah, nggak mungkin diperbaiki lagi, nggak bisa diturunkan lagi. Mau pakai anti aging kek, mau pakai apa kek ya nggak mungkin diperbaiki lagi. Jadi banyak peristiwa dalam hidup ini apapun sudah terjadi jangan pernah disesali. Kenapa? Karena itu memang tidak mungkin diperbaiki lagi. Ya, namun kita tidak perlu berfokus pada 2 kuadran di atas, berfokuslah pada kuadran ketiga dan keempat. Nah ini yang saya mau ajak kita melihat supaya kita menyiapkan diri kita untuk membawa bagaimana kontrol Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Kuadran yang ketiga saya sebut dengan self-improving over time. Apa yang dimaksud dengan self-improving over time? Yaitu manusia didesain oleh Tuhan untuk memperbaiki diri seiring berjalan dengan waktu. Setuju? Pandemi kita hadapi 2,5 tahun dan manusia kaget-kaget karena gak siap sama virus ini. Ya, virus COVID-19 karena lahir di tahun 2019. Dan COVID ini ya virus yang lemah sebenarnya. Karena dicuci dengan sabun ya asal bersih. Mati dia. Tapi masalahnya ya kita ternyata menghadapi virus yang kecil, yang lemah tapi ganas. Karena kalau nggak dicuci dia malah menyerang dan bahkan bisa membawa kita mengalami maut. Tetapi manusia luar biasa. Dalam masa 2 tahun lebih manusia akhirnya berhasil memperbaiki diri seiring berjalan dengan waktu. Dan manusia dengan begitu cepat menemukan yang disebut dengan vaksin. Betul? Ya, jadi vaksin ditemukan sebenarnya itu perlu riset bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Tetapi manusia dengan kecanggihan karena bisa memperbaiki diri seiring berjalan dengan waktu. Tuhan mendesain saudara semua, Tuhan mau engkau memperbaiki kehidupanmu seiring berjalan dengan waktu. Ada amin saudara? Jadi ini adalah yang ketiga. Jadi kesimpulannya kalau kita memulai pelayanan dalam gereja di GB Gracia, saya yakin kita akan memperbaiki diri kita terus menerus seiring berjalan dengan waktu. Itu cara Tuhan buat hidup kita. Nah ini adalah bagian kita yang kita perlu lakukan. Ya, manusia bisa menciptakan banyak hal. Ya sebenarnya ciptaan dari Tuhan, manusia hanya menemukan menurut saya. Ya karena kreator adalah Tuhan.
Tapi manusia adalah inovator. Apa? Mereka dapat kreasi ciptaan Tuhan lalu kemudian mereka membuat inovasi-inovasi di dalamnya. Manusia akhirnya sekarang selain menemukan vaksin, menemukan juga namanya masker. Betul? Masker adalah salah satu riset survei di mana manusia perlu menjaga kesehatannya. Jadi ternyata Tuhan mendesain manusia nggak pernah saudara, nggak pernah dikalahkan dalam situasi yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena manusia punya desain dari Tuhan bisa memperbaiki diri seiring berjalan waktu. Nah, tapi jangan lupa yang keempat ini yang paling penting, yaitu apa? In desperate, di dalam keputusasaan, need of divine improvement. Ternyata di masa-masa kita putus asa, manusia mulai putus asa, manusia mulai frustrasi. Dalam hidup ini kita mengalami berbagai hal sudah kita lakukan. Tapi ternyata kita membutuhkan sekali intervensi, perbaikan dari Tuhan buat hidup kita. Ada amin saudara? Jadi ternyata manusia membutuhkan, walaupun sehebat-hebatnya kita membutuhkan Tuhan yang hari ini, yang sudah menciptakan kita dan kita perlu pertolongan Dia dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, ya apapun kita bisa lakukan, tapi Tuhanlah yang menentukan keberhasilan dalam segala sesuatu. Apakah Bapak Ibu setuju? Semua kita mau hebat, boleh luar biasa, boleh segala sesuatu kita punya, tapi izinkan Tuhan yang mengontrol dan yang mengawasi dan yang menyertai dalam kehidupanmu. Kenapa saudara? Karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab untuk membawa dan untuk menyertai setiap kita. Nah hari ini saya mau ajak kita melihat. Kalau kita sudah melihat 4 kuadran di atas, 2 hal yang begitu penting, kuadran ketiga dan keempat. Dan kita bisa melihat bahwa kita memerlukan sekali pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Nah hari ini saya mau ajak kita, karena kita belum lama meninggalkan Natal, Yesus sudah lahir dalam dunia ini. Tujuannya apa? Karena manusia butuh perbaikan, butuh ditolong, butuh diawasi, butuh disertai, maka lahirlah Yesus Kristus dalam hidup kita. Ada amin saudara? Nah coba kita lihat, kalau begitu apa ini maksud dengan Yesus lahir di waktu Natal? Karena ternyata Natal adalah gambaran tentang apa? Gambaran tentang Tuhan datang di saat manusia putus asa. Saudara tahu? 400 tahun lamanya dari kitab Maleaki, perjanjian lama, kitab terakhir. Sampai di dalam perjalanan kelahiran Yesus. Saudara tahu Tuhan gak bicara kepada bangsa Israel selama berapa tahun? 400 tahun. Tapi akhirnya Tuhan bicara lewat apa? Tuhan bicara melalui kelahiran dari anaknya. Karena Tuhan begitu mengasihi dan Tuhan mau membawa manusia diperbaiki kehidupannya. Manusia yang berdosa menerima kebenaran. Manusia yang menuju kepada kebinasaan akan mendapatkan kekekalan karena ada pribadi yang bernama Yesus Kristus. Inilah gambaran kuadran keempat bahwa Tuhan datang untuk memperbaiki kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Ya, dialah Yesus yang sudah lahir di dunia ini. Tidak ada Tuhan yang lain selain Yesus yang hadir dan ada di dunia ini. Yang lahir di tengah-tengah manusia. Yuk kita baca bersama-sama. Firman itu telah menjadi manusia. Dia sudah lahir di waktu Natal yang kita rayakan kemarin. Dan dikatakan apa? Diam di antara kita. Berarti dia ada di dalam diri kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Ada amin? Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu apa kemuliaannya? Kemuliaan yang diberikan oleh Bapa di surga kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Waduh, jadi ternyata Bapa punya anak tunggal. Ya, jadi anak tunggal juga Alkitabiah juga. Ya, anak tunggal. Anak tunggal Bapa. Apa ini maksud dengan anak tunggal Bapa? Kemuliaan apa yang kita saksikan? Ada 2, yaitu penuh kasih karunia. Ada amin saudara? Penuh kasih karunia dan juga kebenaran. Jadi Yesus itu penuh dengan kasih karunia.
Yesus juga penuh dengan kebenaran. Nah, ini yang menjadi gambaran bahwa Tuhan datang kepada kita semua. Dan dia penuh dengan kasih karunia. Dia penuh dengan kebenaran. Dan kalau hari ini saya mau ajak kita melihat dan kita belajar. Kenapa saya kasih warna kuning penuh kasih karunia? Karena ini yang saya mau ajak kita belajar bersama-sama. Yohanes 1 ayat 16, 2 ayat sesudah Yohanes 1 ini. Ayat yang ke-14. Yuk kita baca sama-sama. Karena dari kepenuhan Kristus. Katakan kepada sebelahmu. Kita semua. Ada amin saudara? Saya, saudara, kita semua telah menerima. Mari kita baca. Kasih karunia demi kasih karunia. Ada amin saudara? Jadi ternyata waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia lahir dalam hidup kita. Kita mengalami kepenuhan Kristus. Dan di waktu kita mengalami kepenuhan Kristus. Artinya sebenarnya kita juga sudah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Apa arti dari kasih karunia? Kasih karunia itu bicara tentang anugerah, hadiah. Sesuatu yang gak perlu diupayakan manusia tapi Tuhan yang kasih buat kita semua. Kasih karunia bicara tentang apa? Sesuatu yang engkau gak mampu tapi karena kasih karunia Tuhan memampukan engkau. Saudara memulai pelayanan di gereja ini, engkau gak mampu, tapi Tuhan memberikan kemampuan. Itu namanya kasih karunia. Ada amin saudara? Nah hari ini saya mau ajak kita belajar, ada 4 kasih karunia yang kita perlu alami sebagai gambaran Tuhan yang mengontrol hidupmu. Ini inisiasi Tuhan, ini cara Tuhan, dan ini juga yang saya mau ajak kita alami di dalam hidup kita. Sepanjang dari 2023. Ya kita akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Nah kalau saudara baca di dalam Alkitab. Kita akan menemukan 125 kali kata kasih karunia. Berapa kali? 125 kali. Ya, kenapa begitu penting? Itu artinya 1 tahun 365 hari. Kalau dibagi 125 kali berarti minimal 2 hari sekali perlu kasih karunia. Tapi dari wajah Bapak Ibu di tempat ini, saya tahu gak bisa 2 hari. Kayaknya setiap waktu perlu kasih karunia. Ada amin saudara? Wow, berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Perlu kasih karunia. Nanti selesai dari ibadah, perlu kasih karunia. Nanti kalau hari ini melayani keluarga, perlu kasih karunia. Melayani di GB Gracia, perlu kasih karunia. Bagaimana kita hari ini mendoakan anak-anak kita seperti tadi, kita perlu berdoa, mereka juga dipenuhi dengan kasih karunia. Anak-anak GB Gracia Kids dipenuhi dengan kasih karunia dari Tuhan. Ada amin saudara? Nah, 16 surat dari 21 surat perjanjian baru di luar dari kitab Injil dan kisah para rasul dituliskan ya apa saudara? Selalu saudara bisa membaca depannya selalu dimulai dengan kata apa? Kasih karunia. Dan ditutup dengan kata kasih karunia. Baca deh. 21 surat di dalamnya. Depannya kasih karunia Tuhan Yesus. Ditutup lagi dengan kasih karunia Tuhan. Jadi kesimpulannya apa? Setiap saudara di ruangan ini mulailah Januari 2023 dengan kasih karunia. Dan tutuplah tahun ini juga dengan kasih karunia. Ada amin saudara? Inilah tanda God's control. Tuhan penyertaan Tuhan, pengawasan Tuhan, kontrol Tuhan ada dalam hidupmu. Nah hari ini dengan cepat saya mau menyampaikan kasih karunia yang pertama. Mari kita lihat. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Sebab, mari kita baca. Karena apa? Kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi ternyata hari ini kita bisa belajar bahwa Yesuslah yang hari ini menjadi sang kasih karunia. Maka tema firman Tuhan yang saya mau bagikan pada pagi ini adalah sang kasih karunia. Kalau saudara mengizinkan God's control di dalam kehidupanmu, engkau pasti akan mengizinkan sang kasih karunia dalam hidupmu. Siapa sang kasih karunia? Dialah yang bernama Yesus Kristus.
Dan apa yang dilakukan oleh sang kasih karunia? Yang pertama sang kasih karunia melakukan Efesus 2 ayat 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ada amin saudara? Hari ini dari kasih karunia yang kita baca dalam Efesus 2 ayat 8-9 adalah hasil dari inisiasi, yaitu sang kasih karunia yang menyelamatkan kita. Ada amin saudara? Hari ini saya berdoa agar kita mengalami sang kasih karunia yang menyelamatkan kita. Ini yang disebutkan Yohanes 1 ayat 16. Oleh karena kita mengalami kepenuhan Kristus, maka kita akan mengalami kasih karunia kepada kasih karunia. Nah, karena saudara sudah mengalami Yesus sebagai kepenuhannya, sang kasih karunia yang pertama yang menyelamatkan hidupmu. Berapa banyak Bapak Ibu yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi saudara. Saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bersyukurlah karena saudara sudah mengalami kontrol Tuhan, God's control. Bagaimana Tuhan menyelamatkan hidupmu. Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Ada amin saudara? Saya menerima Yesus 39 tahun yang lalu. Waduh udah jadul banget. Ya. Jadi tahun ini saya lahir baru terima Yesus itu 1984. Di saat lagi sekolah. Nah, kira-kira bisa tebak nih umur berapa ya? Ya, jadi saudara saya bersyukur. Bukan karena usaha saya, bukan karena kehebatan saya. Tapi saya bersyukur saya menerima sang kasih karunia yang menyelamatkan saya. Saudara gak mudah, saya lahir dari keluarga besar. Mama saya anak kelima dari 20 saudara. Nanti minggu depan pas Sincia rame luar biasa saudara. Ya tapi yang paling penting harus ngintung angpau dulu saudara. Jangan sampai malah nombok nantinya saudara ya. Ini hanya joke aja. Ya tapi rata-rata mereka sudah meninggal. Mama saya juga sudah meninggal. Jadi saya punya 9 tante 11 paman saudara. Dari satu kakek dan nenek yang sama. Lahirkan anak terus menerus setiap tahun. Enggak pernah stop. Lahir dari keluarga Sumatera Utara, Medan saudara. Waduh, apalagi orang bilang Medan, waduh ini harus hati-hati katanya ya. Tapi ini Medan yang sudah lahir baru bertobat saudara. Ya di Abalaf banyak orang Medan, Pak Edilio orang Medan, Konghu saudara. Ya Konghulang, Kong kali Kong, hutang hilang katanya. Ya kalau ada lagi Pak Sumarno, ya serba OO saudara, wah kelang, abe cekek hilang saudara. Ya mohon maaf kalau ada orang Konghu dan orang Kek, saya orang Hokkien, Hokilang. Wah, ya jadi memang cari kepentingan buat diri sendiri ya enggak ya, bercanda aja. Nah saudara jadi ya waktu itu apa? Waduh terima Yesus sulit. Kenapa? Karena keluarga besar sembahyang. Keluarga besar fokusnya cari uang. Wah pokoknya orang-orang Medan kita tahulah. Ya apapun pokoknya apa aja yang penting jadi uang. Ya saudara tapi saya bersyukur karena ada sang kasih karunia yang menyelamatkan hidup saya. Ya, saya nggak bisa cerita detail, tapi intinya Tuhan begitu mengasihi kehidupan saya dan keluarga. Dan satu persatu dari keluarga besar hari ini mulai generasi kedua terima Yesus. Ada amin saudara? Saya menginisiasi 2 kali cap gome saudara. Ya, kumpul di gedung gereja lagi. Ya di Abalef. Ya, dari generasi 1, 2, dan 3. Yang kumpul 150 orang saudara. Wah dari keluarga kami saudara. Dan di sana kesempatan menceritakan tentang kasih Tuhan. Jadi Pak ini salah satu ide juga. Ya kalau mau bawa keluarga besar. Kumpulkan cap gome 15 hari sesudah Sincia saudara. Wah kumpulin saudara. Siapkan makanan. Dijamin saudara. Habis itu dijamah Tuhan. Karena ada di gedung gereja. Ada amin saudara. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Wow ya. Nah ini kerinduan kita. Ya ini momen loh. Yes. Chinese New Year kan momen ini sebenarnya kesempatan untuk kita kumpul dan menjangkau jiwa-jiwa. Ya, amin. Karena Tuhan begitu mengasihi keluarga kita. Nah, tapi nggak cukup. Kita harus mengalami sang kasih karunia yang kedua. Yang saya bacakan dalam Roma 3 ayat 24 sampai 26. Saya bacakan kepada saudara. Sesudah kita diselamatkan, Yesus menyelamatkan kita. Ini adalah bagian dia mengontrol hidup kita. Tapi dia juga mau sebagai sang kasih karunia untuk membawa saudara mengalami Roma 3 ayat 24 sampai 26. Dan oleh kasih karunia. Nah ada kata itu lagi. Oleh kasih karunia. Telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi apa? Jalan pendamaian. Berarti dia adalah sang kasih karunia yang mendamaikan kita.
karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Yesus benar dan juga membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, ternyata Yesus bukan hanya sang kasih karunia yang menyelamatkan, tapi dia juga sang kasih karunia yang, mari kita lihat, membenarkan dan mendamaikan kita semua. Ada amin saudara? Saudara, sesudah kita diselamatkan, saya mau tanya, masih bisa gak kita jatuh bangun dalam dosa? Masih bisa. Tapi bukan gaya hidup lagi. Dosa yang kita lakukan bukan dari dalam, tadi dari luar saudara. Ya kenapa? Karena dosa kutukan, dosa turunan sudah dipatahkan waktu engkau menerima Yesus. Karena Yesus sudah menyalibkan semua surat hutang tersebut di kayu salib. Namun ternyata kita masih juga bisa jatuh bangun. Ya, kenapa? Lagi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, wah sungguh-sungguh. Ya kan? Tapi ya ini survei membuktikan sesudah makin lama ikut Yesus 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Mulai ada kejenuhan, mulai ada apa saudara perbedaan, mulai ada tanda-tanda kembali lagi kepada manusia lama. Nah ini namanya apa saudara? Mulai lagi kembali seperti yang dulu. Mulai lagi marah-marah, mulai lagi jatuh. Mulai lagi saudara gak sabar, mulai lagi ngalamin ini dan itu, benar gak? Dari wajahnya memang diam karena ada pengalaman saudara. Yang ketawa lebih pengalaman lagi. Yang diam saja gak jelas dia ada di mana saudara. Nah saudara, jadi ini tanda apa? Tanda bahwa kita memang mengalami, ya saya sendiri 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, sungguh-sungguh. Tapi lama-lama saya juga pernah jatuh bangun lagi, pernah kecewa, saya merasa kesel. Ya ini saya juga alami di gereja, itu realitanya. Ya makanya luar biasa, gereja itu sekolah pembentukan karakter saudara. Ya ini belajar tuh di gereja. Ya makanya kenapa di gereja itu gak ada yang dibayar sebenarnya, kurang lebih kesan full time ya. Ya kan makanya ini gak gampang, udah gak bayar. Ya kan, udah gak bayar lagi. Udah bayar dimarahin lagi. Ya kan, udah banyak hal kan yang kita alami kan dalam bergereja. Makanya sekolah pembentukan karakter itu bergereja. Makanya bersyukur yang ada di dalam gereja, puji Tuhan, masuk ke dalam sekolah kematian ego. Nah itu. Ya, makanya saya bilang bergereja sama dengan bunuh diri. Loh, kenapa kok bergereja bunuh diri? Karena bunuh egomu tiap minggu, tiap hari. Benar gak? Dalam gereja harus bunuh ego kita. Kalau kita gak bunuh ego kita gak bisa. Ya kan, kita akan terus berbeda, ya kan, bergesekan dan lain sebagainya. Nah sebab itu ada sang kasih karunia hari ini. Yang kalau kita jatuh bangun, kita mengalami berbagai konflik. Dialah sang kasih karunia yang mengontrol dengan cara dia akan membenarkan kita kembali, mendamaikan kita kembali. Ada amin saudara. Firman Tuhan bilang apa? 7 kali orang benar jatuh. Berapa kali? 7 kali, baca tuh ayatnya. Itu tandanya apa? Sempurna jatuhnya. 7 kali orang benar jatuh. Orang benar loh, bukan orang berdosa loh. Ayatnya bilang begitu, orang benar, orang yang hidup dalam Tuhan bisa jatuh. Tapi firman Tuhan bilang tidak pernah dibiarkan tergeletak. Ada amin saudara. Hari ini saya mau menguatkan Bapak Ibu semua yang mengalami jatuh bangun, ada banyak masalah di keluargamu, ada banyak pergumulan dalam kehidupanmu dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua dan lain sebagainya. Hari ini dengar, jangan tertuduh. Kenapa? Karena ada sang kasih karunia. Dia mengontrol semuanya. Dialah yang membenarkan dan mendamaikan hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Ada amin saudara? Dia yang membenarkan engkau, hei anakku kamu jangan dituduh lagi. Iblis mendakwa engkau siang dan malam. Mana katanya ikut gereja, katanya sungguh-sungguh, mana buktinya kok sifatnya gak berubah. Tapi hari ini kita bersyukur ada sang kasih karunia yang jadi pembela kita. Dan siapakah hakimnya? Bapa di surga. Jaksanya iblis saudara. Ya mohon maaf kalau ada profesi jaksa di tempat ini. Gak ada maksud apa-apa. Tapi iblis menuduh kita mendakwa siang malam di pengadilannya tahta Tuhan. Tapi ada Yesus yang jadi advokat pembela kita. Yang berdiri buat kita semua. Dia bilang jangan dia yang alami, saya yang alami. Saya sudah mati buat dia di kayu salib.
betapa kita bersyukur. Karena ada sang kasih karunia yang membenarkan dan mendamaikan kita semua. Ada amin saudara? Ini kontrolnya Tuhan. Tapi harus hati-hati, jangan apa-apa. Tuhan membenarkan saya, jadi ngaco terus hidupnya. Juga ngaco. Makanya seringkali ada istilah radical grace. Ya kan, kasih karunia yang bablas-bablas. Nggak apa-apa, kamu hidup dalam ini mah nanti Tuhan bikin kamu baik lagi. Nanti dia pasti akan menerima kamu, ya kan? Nah, makanya ada sang kasih karunia dalam kontrol Tuhan yang ketiga ini. Yesus mengontrol semuanya. Ada yang ketiga. Mari kita baca Titus 2 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian. Karena kasih karunia lagi. Makanya saya selalu sampaikan tentang kasih karunia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Ini kasih karunia yang pertama. Sang kasih karunia yang menyelamatkan kita. Dialah Yesus. Nah, ia mendidik kita. Siapa ia di sini? Yesus Kristus. Sang kasih karunia. Mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup apa? Berkarakter bijaksana, adil, beribadah dalam dunia sekarang ini. Nah, kata beribadah ini bukan ibadah minggu, bukan. Beribadah di sini kalau saudara baca dalam Alkitab adalah hidup dalam moral yang benar. Righteousness, hidup dalam moral yang benar. Jadi kalau saudara mau hidupmu berkarakter, hidupmu adil, beribadah dalam dunia sekarang ini, kuncinya adalah izinkan sang kasih karunia mengontrol hidupmu dengan cara apa? Mendidik kehidupanmu. Saya mau tanya, mendidik enak enggak? Enggak enak. Tapi orang tua setuju, apalagi saya lihat di sini pasti ada yang udah punya banyak cucu juga, ada anak-anak. Kerinduan orang tua itu apa sih sebenarnya? Mendidik anaknya supaya anaknya itu siap menghadapi kehidupan ini. Jangan sampai mereka sudah enak banget dapat dari segala sesuatu dari orang tuanya tapi nggak dididik. Nah, kata mendidik artinya apa? Disiplin. Inilah yang melahirkan kata murid Yesus. Murid itu harus dididik, harus didisiplin. Namanya disciple. Ini melahirkan kata disiplin. Nah, sebab itu hari ini Tuhan mau kita mengalami apa? Dididik. Berapa banyak yang mau dididik sama Tuhan? Bener nih. Mulai agak ragu-ragu. Mau dididik sama Tuhan. Nanti saya kasih satu ayat nih, langsung mules habis itu saudara. Aduh Tuhan jangan deh, jangan. Tapi coba kita baca lagi. 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan bilang apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini bicara apa? Firman Tuhan. Siapakah firman Tuhan? Yesus Kristus. Jadi di waktu saudara hari ini membaca firman, sebenarnya saudara sedang terus bergaul sama Tuhan Yesus. Maka jangan sampai, coba tanya tadi pagi, sudah saat teduh tadi pagi? Atau saat tidur, ya, atau saat bangun terus lupa semuanya. Saudara, makanya kita perlu dengar firman. Karena firman itu adalah Tuhan. Firman adalah Allah. Ada amin saudara? Allah adalah firman. Yohanes 1. Saudara, semakin engkau sering terus bergaul dengan firman, membaca firman, percayalah itu engkau akan jadi seperti firman. Amin saudara? Makanya penting Bapak Ibu. Ya, saya selalu mulai terus setiap hari baca firman. Ya harus terus. Walaupun kadang-kadang juga bosen ya. Mungkin ada, ya kita udah baca. Tapi setiap kali kita rindu sama seperti kita dulu rindu sama pasangan kita. Lama-lama sama pasangan kita juga biasa aja kan. Ya kan dulu masa pacaran coba. Ya kan, janji jam 5 muncul jam 4. Ya kan, terus apa? Nggak lewat juga dilewat-lewatin. Kalau sekarang udah menikah, janji jam 5 muncul jam 8 malam. Ya kan, mami bentar lagi gitu ya. Terus kalau mau diantar, emang gak bisa sendiri, itu ada sopir kan. Ya atur sendiri aja. Ya ini mami kita gak lewat loh di sini, jangan lewat sana. Ya kan, nah ini memang agak beda. Nah kita ikut Tuhan terkadang juga seperti itu. Tapi hari ini saya percaya jemaat GB Gracia semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap hatimu. Ada amin saudara? Makanya gak aneh Pak, GBI Gracia. Itu bicara apa? Sola Gracia, anugerah kasih karunia dari Tuhan.
bukan kemampuanmu, tapi Tuhan yang memampukan kita. Ada amin saudara? Nah, jadi ternyata ada yang ketiga yang disebut dengan apa? Sang kasih karunia mengontrol hidupmu dengan cara apa? Mengajar dan mendidik hidupmu. Makanya ini menyeimbangkan dengan yang kedua. Kalau yang kedua terus membenarkan menamaikan, jadi excuse sama dosa. Ya kan, oh apa-apa nanti dibenarkan lagi, didamaikan lagi. Ya udah makanya bergelimang aja dalam dosa. Nah itu gak benar. Makanya Tuhan ajar juga supaya seimbang. Ada sang kasih karunia yang mengajar dan mendidik kita. Ayatnya di mana? Nah ini dengar baik-baik. Saya nggak bacakan karena nanti dibacakan mungkin abis itu nggak mau undang saya lagi saudara. Ya bercanda aja. Ibrani 12 nanti baca. Ibrani 12. Saudara saya mau tanya, saudara anak-anak gampang atau anak yang dikasih oleh Bapak? Pernah baca kan ada ayatnya? Anak-anak gampang sama anak-anak yang dikasih oleh bapaknya. Coba baca ayat itu. Kalau anak gampangan dibiarinin. Tapi karena anak dikasih oleh Bapak, dia dihajar. Bukan diajar loh. Hajar pakai H. Kalau ajar pakai A. Hajar. Nggak enak banget ya. Pas saya baca ini kayaknya salah nih. Dihajar. Kalau seorang anak yang dikasih oleh bapaknya dihajar. Tujuannya apa? Supaya berduka cita. Dan di waktu dia berduka cita, dia bertobat sungguh-sungguh. Tapi ujungnya adalah apa? Buah-buah kebenaran akan keluar dalam hidupnya. Saudara, orang Kristen yang kurang mau yang ini nih. Maunya dua yang pertama. Tuhan mengontrol hidupmu dengan menyelamatkan hidupmu. Percaya enggak? Tuhan yang memilih hidupmu loh untuk diselamatkan. Itu kontrolnya Tuhan. Terus kontrol Tuhan apa lagi? Dia membenarkan, menamaikan hidupmu. Nah kontrol Tuhan lewat tiga lagi. Yang ketiga, mengajar dan mendidik. Nah ini nih orang Kristen ini suka kurang mau yang ini. Ya kan, oh gadian diajar, dididik. Aduh kayaknya berat ya Tuhan, kok banyak pembentukan. Kok malah ikut Tuhan lebih berat. Kok banyak hal yang saya alami. Tapi dengar baik-baik. Tuhan hari ini justru kalau saya sekarang belajar, kalau diajar, dididik Tuhan, tandanya anak yang disayang sama Bapa di surga. Ada amin saudara? Coba lihat semuanya, mau jadi anak kesayangan Bapa? Amin. Nanti yang keduanya yang kurang mau nih, mau dihajar sama Bapa? Kurang mau kayaknya itu. Ya, tapi maksud dari kalimat dihajar ini adalah apa? Ini anak udah keterlaluan maksudnya. Udah dikasih tahu, nggak tobat-tobat, itu maksudnya. Makanya dihajar. Nah tapi kalau sudah bertobat sungguh-sungguh ya nggak dihajar dong. Kan namanya dia kan mau mengajar dan mendidik anaknya supaya anaknya berduka cita dan bertobat. Saudara yang ketiga sang kasih karunia yang mengajar dan mendidik kita. Nah tapi yang keempat nih yang seru. Ini yang tiap hari kita alami. Kalau tiga ini ya ada kurun waktunya. Nah tapi yang keempat ini nih yang menarik. Nah ini yang justru yang saya mau saudara belajar bersama-sama. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-9 berkata demikian. Rasul Paulus berkata begini, dan supaya aku Rasul Paulus jangan meninggikan diri, jangan sombong. Karakternya supaya tetap rendah hati. Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Tahu penyataan luar biasa apa? Saudara baca di 2 Korintus 12 ayat pertama sampai ke-6. Waktu itu Paulus bilang begini, aku mengenal waktu itu ada seorang anak muda yang naik ke surga. Berarti dia luar biasa. Dia punya pengalaman naik ke surga. Tapi hebatnya dia dapat return ticket. Kalau kita semua one way ticket. Bener gak? Udah masuk surga, terus udah gak balik lagi. Alias meninggal. Dia naik ke surga, dia lihat banyak hal di surga. Pengen tahu juga nih. Surga langit keberapa? Ayo, belajar Alkitab loh mesti ini. Surga langit ke? Mulai bingung. Ketujuh Pak, ketujuh. Kebanyakan nonton sinetron itu. Saudara-saudara kita 7 memang. Memang 7. Tapi orang Kristen 3. Langit ketiga itu surga. Langit yang ada yang kita lihat di bumi ini langit pertama. Langit kedua itu di luar angkasa yang gak ada gravitasi. Nah langit ketiga itu adalah langit yang tidak kelihatan. Alam roh. Ya gak usah 7. 3 aja udah pusing saudara. Ya apalagi tambah lagi gitu kan. Nah jadi dia naik ke surga. Makanya luar biasa. Dia lihat banyak hal. Orang ya kalau dapat privilege kan dapat sesuatu. Pasti kan jadi kayak wih aku udah ngalamin loh. Ya kan aku udah dapat loh. Pasti kan merasa dia lebih tahu, lebih hebat.
Tapi Tuhan bilang, aku nggak mau, aku mau engkau tetap rendah hati. Maka caranya tetap rendah hati, maka aku diberi, mari kita baca, suatu duri di dalam dagingku. Jadi ada duri dalam daging. Nah seperti waktu itu Paulus ngalamin apa? Seorang utusan iblis yang menggocoh, tahu menggocoh? Nah ini Alkitab jarang loh pakai kata menggocoh. Menggocoh itu kalau kita baca dalam King James Version, buffet. Pernah masuk hotel? Makan buffet? Buffet artinya apa? Free flow. All you can eat. Never ending. Kalau makan boleh. Tapi masalah di tempat ini, utusan iblis ini, buffet. Artinya apa? Bolak-balik, bolak-balik. Nah jadi kesimpulannya apa? Saya kasih definisi. Saudara tahu setiap manusia punya duri dalam daging. Supaya apa? Supaya tetap berkarakter Kristus, rendah hati, tidak sombong. Apa? Menggocoh. Jadi duri dalam daging adalah sesuatu yang kita alami seperti buffet. Bolak-balik, bolak-balik, itu terus. Makanya ada satu pernyataan, ada kuda yang paling menyebalkan di dunia ini. Namanya, ku datang lagi, ku datang lagi. Dia datang lagi. Nah saudara tahu apa yang namanya duri dalam daging? Kalau Paulus dia apa? Dia itu kena sakit. Ada dugaan Paulus itu matanya masalah. Ya ada dugaan, dia bermasalah di sini. Makanya kalau saudara baca di dalam ayat Alkitab, dia bilang begini, kalau saya tatap muka, saya kurang percaya diri. Tapi saya menulis dengan tajam sekali. Itu ada ayatnya dia tulis. Bahkan di jemaat Galatia dia bilang, saya dianggap hina, kayak nggak dipandang. Jadi kayaknya dia tuh punya kelemahan dari fisik. Nah itu duri dalam dagingnya Paulus. Nah setiap orang punya duri dalam dagingnya masing-masing. Apa? Kesehatan mungkin seperti Paulus. Apalagi bolak-balik sakitnya itu terus. Nah itu duri dalam daging tuh. Terus apalagi? Peristiwa-peristiwa berantem terus. Nah itu duri dalam daging tuh. Gesekan terus. Nah itu duri dalam daging. Nah gak usah jauh-jauh. Duri dalam daging dalam hidup kita. Coba yang sudah menikah lihat sebelahnya. Nah itu. Yang ketawa ada pengalaman saudara. Yang main musik juga ada pengalaman. Duri dalam daging siapa? Teman pelayanannya juga itu. Ya kan makanya di dalam duri dalam daging itu ada didesain oleh Tuhan buat hidup kita. Ketemu atasan kita dia jadi duri dalam daging. Ketemu bawahan yang dia nyodok-nyodok kita terus. Ya kan dia komplain-komplain kita terus duri dalam daging. Jadi ternyata duri dalam daging itu bisa manusia juga. Jadi bisa sakit, penyakit, peristiwa, kejadian, orang, apa aja yang bolak-balik. Kalau saudara ngalamin itu terus, nah itu duri dalam daging. DDD, 3D. Ya, nah tujuannya apa? Tentang hal ini, ayat 8 bilang begini, Rasul Paulus bilang, 3 kali dia berseru supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah duri dalam daging saya kasih contoh deh, contoh, nih ada gambarnya. Ya ini sebenarnya jarum ya, coba lihat gambarnya. Ada duri. Pernah nggak makan nih, misalnya kelar ini makan, kena ikan keselak, ada duri. Pernah ngalamin mata kena apa kelilipan sama apa serbuk-serbuk atau jari tangan kena kebeset sama apa satu duri itu, aduh itu sakit sampai meriang-meriang saudara. Nah itu duri dalam daging kayak gitu tuh. Kecil, kayaknya anggap remeh, tapi bikin meriang. Ya. Terus Paulus bilang apa? 2 Korintus 12 ayat 9 bilang begini. Tetapi jawab Tuhan. Waktu Paulus bilang Tuhan cabut duri dalam daging. Tapi Tuhan jawabnya apa? Aku akan cabut duri dalam daging. Begitu? Tidak. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ada amin saudara? Cukup. GBI Gracia. Cukuplah kasih karunia Tuhan buat gereja ini. Ada amin saudara? Gracia. Anugerah kasih karunia. Ya, makanya kalau ada suami berdoa, oh Tuhan, izinkan Tuhan, cabut Tuhan. Duri dalam daging, bukan penolong, perongrong Tuhan. Duri dalam daging, aduh bikin saya meriang tiap hari Tuhan. Oh Tuhan, makhluk halus ini. Bukan makhluk yang halus, makhluk halus. Makhluk halus kan kuntilanak saudara, menggigit, mengapa gitu kan. Oh Tuhan cabut, dijawab Tuhan enggak? Enggak, Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ada amin saudara? Yang pria, sekarang gantian yang wanita. Ya kan? Tadi udah wanita ya, sekarang gantian pria. Yang istri juga, oh Tuhan. Ini bukan duri lagi Tuhan. Ini
Ini piranha Tuhan, piranha. Oh ini gorila Tuhan, sadis, kejam Tuhan, ngomongannya nyelekit banget, gak enak. Yang membuat saya terluka, oh Tuhan cabut Tuhan, cabut. Saya mau tanya, dua-dua berdoa, Tuhan jawab yang mana? Bingung Tuhan juga. Masa Tuhan jawab yang suami, masa Tuhan jawab yang istri? Gak akan dijawab. Tuhan cuma bilang sama istri-istri apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ada amin saudara? Jadi Tuhan mau melatih kita supaya mengalami kontrol Tuhan, ada sang kasih karunia yang apa saudara? Yang membawa kita mengalami justru di dalam kelemahan mula apa? Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi kesimpulan duri dalam daging itu apa? Kelemahan kita. Berapa banyak hari ini yang mau mengalami kuasa Tuhan yang sempurna? Angkat tangan. Wah, mau mengalami? Angkat tangannya gampang. Tapi sekarang kasih selamat sebelahnya. Selamat mengalami duri dalam daging. Nah ini, karena dalam kelemahan kuasa Tuhan jadi sempurna. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Apa kelemahanku? Duri dalam daging. Supaya kuasa Kristus, kontrolnya Tuhan turun menaungi aku. Proteksi Tuhan menyertaiku. Justru kita lemah, Tuhan ada di sana saudara. Justru kita merasa kuat, maka Tuhan belum tentu ada di sana. Harusnya kita semakin kecil, Kristus semakin besar. Ada amin saudara? Maka hari ini, inilah yang disebut sang kasih karunia yang terakhir apa? Yang memampukan dan mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kita. 2023 Jemaat GBI Gracia, engkau akan mengalami sang kasih karunia yang memampukan dan mencukupkan segala sesuatu dalam hidupmu. Ada amin saudara? Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Oh Tuhan terima kasih, aku mengalami kemampuan, kecukupan dari Tuhan. Sang kasih karunia yang memampukan engkau menghadapi pasanganmu, memampukan engkau menghadapi anakmu, memampukan engkau menghadapi menantumu, memampukan engkau menghadapi sakit penyakit, mencukupkan segala keuanganmu. Dialah sang kasih karunia yang mengontrol segala sesuatu. Di dalam nama Yesus terjadi. Ada amin saudara? Saya mau tutup firman Tuhan hari ini dengan Ibrani 4 ayat yang ke-16 berkata demikian. Yuk kita baca sama-sama. Sebab itu, apa saudara? Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata gracia, kasih karunia anugerah Tuhan. Supaya kita apa? Menerima rahmat dan menemukan apa? Yesus Kristus, sang kasih karunia. Untuk mendapatkan apa? Pertolongan pada waktunya. Ada amin saudara? Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Saya undang kita berdiri bersama-sama.